Oke, jadi kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin mengenai perubahan sosial. Nah, sekarang untuk bagian pertama mengenai teori-teori perubahan sosial. Nah, ada beberapa teori, diantaranya adalah teori siklus, terus teori perkembangan, teori gerakan sosial, teori fungsional, teori konflik, dan teori modernisasi. Nanti akan dijelaskan sedikit demi sedikit part per partnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai teori siklus. Nah, teori siklus itu sendiri eh, salah satu teori perubahan sosial, di mana perubahan sosial sebagai sesuatu yang dianggap berulang-ulang, apa yang terjadi pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu jadi salah satunya adalah tokohnya itu Ibnu Khaldun, bahwa Ibnu Khaldun ini salah satu cendekiawan Islam atau ilmuwan Islam yang hidup pada zaman keemasan Islam, yang merupakan salah satu ahli filsafat yang mengemukakan bahwa setiap masyarakat itu memiliki siklusnya masing-masing, jadi berputar gitu kan, dari mulai lahir, tumbuh, dewasa, menurun, mati, lalu bangkit kembali gitu. Bahwa tidak ada di dunia ini yang baru gitu, semuanya hanyalah pengulangan gitu. Jadi apa yang sebenarnya pernah terjadi sekarang ini, ada kemungkinan bahwa zaman dahulu itu pernah terjadi gitu. Nah, kayak contoh gitu kan, dulu dalam kelas sosial atau stratifikasi sosial. Nah, dulu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tetap ada gitu. Cuman bentuknya saja yang berbeda. Misalkan dulu itu orang harus bekerja terhadap raja sebagai apa? Lapisan yang tinggi di atas gitu kan. Sementara pekerja itu lapisan bawah. Nah, sekarang juga seperti itu gitu kan. Ada stratifikasi dalam dunia pekerjaan, cuman bentuknya saja berbeda gitu. Seperti itu, tetap saja muncul ketidakadilan. Nah, bahwa menurut siklus Ibu Khaldun itu ya seperti itu, masyarakat itu mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, tua, dan mati. Nah, kalian bisa melihat gitu bahwa tiap-tiap masyarakat itu memiliki siklusnya masing-masing. Kayak kalian misalkan ada beberapa lapisan masyarakat gitu kan, yang dulunya damai, kemudian mengalami peperangan, lalu masyarakatnya hancur, kemudian dibangun lagi, perang lagi, hancur lagi. Nah, itu banyak sekali gitu terjadi di peradaban-peradaban di bagian dunia gitu kan. Nah, itu contoh ya secara besar. Nah, untuk contoh kecilnya, salah satunya ya ada contoh siklus itu gaya rambut. Nah, kayak gaya rambut dulu itu kan zaman saya SMA, SMP gitu, SD. Nah, dulu itu belah tengah. Kemudian belah tengah itu untuk beberapa tahun kemudian dianggapnya katro gitu kan, atau kampungan. Nah, sekarang malah belah tengah itu uh, dipakai lagi ya oleh anak-anak zaman sekarang gitu, tahun 2020 2021 gitu kan, style Korea. Lalu interaksi sosial. Nah, dulu juga orang-orang itu ya terasing itu satu sama lain. Contohnya kita bisa lihat di sini bahwa dulu itu cuman menggunakan mereka itu fokus pada diri mereka sendiri, individualistis gitu kan, melihat koran. Nah, sekarang juga kan berbeda gitu, bahwa sekarang itu melihatnya smartphone seperti itu, individualismenya. Dan masih banyak lagi gitu, kayak misalkan gaya berpakaian juga bisa. Terus untuk yang lebih kompleks lagi, sebenarnya bisa dibahas lebih panjang lagi, kayak masyarakat dalam memandang spiritualitas atau agama. Mungkin dulu itu menganggap penting agama itu, sekarang itu mulai ditinggalkan. Nanti ada kemudian hari masyarakat itu mendapatkan krisis atau zaman kegelapan, mereka akan kembali ke agama dekat lagi, maju, hidupnya sudah nyaman, agama ditinggalkan, balik lagi ke zaman kegelapan. Nah, seperti itu sudah sering terjadi gitu. Salah satunya dalam religiusitas atau agama.
Nah, itu secara singkat teori siklus. Nah, dalam hal ini intinya bahwa masyarakat itu dalam terjadinya perubahan sosial itu ya berputar-putar gitu, siklus gitu, berulang-ulang. Nah, kayak di sini tadi Ibnu Khaldun, terus ada ahli lagi melalui Oswald Spengler bahwa masyarakat itu lahir, tumbuh, runtuh. Nah, hampir mirip ya sama Ibnu Khaldun. Lalu ada Arnold Toynbee melihat masyarakat itu eh, mulai dari primitif, lalu kemudian tradisional menjadi modern. Nah, kemudian masyarakat tersebut bisa saja mengalami kemunduran lagi, kemunduran secara sosial, secara teknologi, entah itu karena peperangan atau apapun itu, kemudian menjadi primitif lagi. Nah, kita tidak ada yang tahu gitu. Walaupun jangka waktunya itu tiap masyarakat itu berbeda-beda gitu dalam melakukan siklus tersebut gitu kan. Yang tadinya misalkan di bawah menjadi di atas atau di atas menjadi bawah, nah itu tidak bisa ditentukan gitu. Nah, menurut teori ini seperti itu gitu. Bahwa masyarakat itu mulai dari lahir, tumbuh, lalu hancur, lahir lagi. Nah, secara sederhana seperti itu gitu kan. Nah, salah satu contohnya lagi itu adalah seperti sekarang ini, pandemi. Nah, dunia ini sebenarnya dalam menghadapi pandemi itu sudah berkali-kali gitu, dan penanganannya pun sama gitu, sama seperti sekarang itu kan dulu hampir mirip dengan flu Spanyol gitu. Penyakit flu Spanyol dengan sekarang itu COVID-19 itu hampir mirip gitu. Masyarakatnya seperti ini, kita harus menggunakan masker, dulu harus menggunakan masker, sekarang juga harus menggunakan masker, terus dulu juga harus dikarantina, sekarang juga harus dikarantina, dulu harus jaga jarak, sekarang juga harus jaga jarak, dulu juga sekolah libur lama gitu, sekarang juga sekolah libur lama gitu di rumah gitu, karena itu juga merupakan pengulangan-pengulangan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, mungkin di beberapa tahun ke depan hal yang terjadi hari ini gitu kan, atau keadaan masyarakat sekarang ini bisa saja terjadi lagi. Nah, itu inti dari teori siklus. Nah, itu bagian pertama dari teori perubahan sosial, yakni mengenai teori siklus. Lalu selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai teori perubahan sosial sifatnya perkembangan, teori perkembangan, atau disebut juga dengan evolusi sosial di video selanjutnya.